Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Nafisa dengan NIM 1120122 dari kelas HKID. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peradilan Islam pada masa Rasulullah sampai masa Turki Utsmani. Yang pertama, peradilan Islam pada masa Rasulullah. Penetapan hukum pada masa Rasulullah ini berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Pada masa ini terbagi menjadi 2 fase. Fase pertama, fase Makkiyah. Fase Makkiyah ini berlangsung selama 13 tahun, yaitu dari masa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul sampai Nabi hijrah. Pada masa ini Islam masih terisolir, sedikit kuantitas dan kepastiannya masih lemah. Rasulullah memfokuskan dakwahnya pada penanaman akidah atau tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Belum ada kesepakatan membentuk per-UU, tata pemerintah dan lain-lain. Yang kedua, pada fase Madaniyah berlangsung dari Nabi Muhammad hijrah sampai Nabi Muhammad wafat. Pada masa ini Islam sudah kuat, kuantitas umat Islam sudah banyak dan telah mempunyai tata pemerintah, sehingga media dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Di Madinah mulai disyariatkan hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kepidanaan dan lain-lain. Selanjutnya, peran Rasulullah SAW sebagai maksum. Yang pertama, berperan sebagai legislatif. Rasulullah sebagai sumber segala hukum dan tata aturan, bahkan segala perbuatan dan ucapan Rasulullah SAW. Yang kedua, berperan sebagai eksekutif. Rasulullah juga sebagai pelaksana dalam menegakkan hukum Allah. Yang ketiga, berperan sebagai yudikatif. Rasulullah juga berperan sebagai yudikatif, menegakkan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan. Kemudian kitab pedomannya yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq ini memimpin selama 2 tahun. Keadaan peradilan relatif sama dengan peradilan pada masa Rasulullah SAW. Jabatan hakim dipegang khalifah. Riwayat lain diserahkan pada Umar bin Khattab, sedikit perkara yang muncul. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memimpin dari tahun 632 sampai 644 Masehi. Kekuasaan Islam meluas, tugas pemerintah beragam, khalifah membatasi wewenang hakim, khusus penyelesaian sengketa harta benda atau perdata. Pengangkatan qadhi, hakim memutuskan perkara dengan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Umar bin Khattab disebut sebagai peletak dasar dustur. Kemudian yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan, peradilan dilaksanakan di sebuah gedung. Kemudian khalifah mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan qadhi dan bersandar pada Al-Quran dan Sunnah, memberi gaji untuk hakim dan stafnya dari Baitul Mal, mengangkat pejabat administrasi peradilan dan menyempurnakan administrasinya. Kelemahan pada masa Utsman bin Affan hanya melanjutkan khalifah sebelumnya, terdapat nepotisme yang tidak segera ditumpas secara tegas. Kemudian masa Khalifah Ali bin Abi Thalib mengikuti langkah khalifah sebelumnya, selalu berperan kepada qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Ali memberikan petunjuk pengangkatan hakim. Ali memberikan perhatian pada gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Kitab-kitab peradilan, fikih seringkali membicarakan imam sekaligus hakim. Kemudian peradilan Islam pada masa Bani Umayyah.
Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah diawali oleh Bughod atau pertama dalam sejarah Islam, Muawiyah terhadap pemerintahan Ali dan dibaiat oleh pengikutnya sebagai khalifah pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi di Ilya, Yerusalem. Mereka menjadikan ibu kota pemerintahan Islam, padahal pusat pemerintahan yang sah adalah Kufah di bawah pimpinan Ali. Setelah kematian Ali, Al-Hasan bin Ali diangkat menjadi pengganti Ali. Hasan bin Ali melaksanakan kesepakatan damai dengan kelompok Muawiyah dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Kesepakatan damai antara Hasan dan Muawiyah disebut dengan Am-Jamaah. Penyerahan kekuasaan pemerintahan Islam dari Hasan ke Muawiyah ini menjadi tonggak formal berdirinya kelahiran dinasti Umayyah di bawah pimpinan Khalifah pertama Muawiyah bin Abu Sufyan. Bani Muawiyah berkuasa selama 91 atau 90 tahun. Pendapat Ali, pemerintahan mendirikan lembaga kehakiman dikepalai oleh ketua hakim. Hakim memutuskan perkara dengan ijtihadnya sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pendapat ulama tidak lagi dihormati oleh pemerintahan. Kuatannya pengaruh absolutisme terhadap hukum dan peradilan, kurangnya perhatian pemerintahan terhadap peradilan. Al-Qadha, pada dasarnya hakim Bani Umayyah adalah figur-figur yang adil, memiliki kemampuan untuk beristihad. Para hakim bebas beristihad dan memutuskan perkara sesuai kemampuannya. Hubungan antara hakim belum terbina. Qadha sama dengan fatwa. Keputusan seorang qadhi tidak bisa dibatalkan oleh qadhi yang lainnya. Sumber hukum Al-Quran dan ijma' sahabat. Kemudian wilayat al-mazalim, mahkamah tinggi atau mahkamah banding, mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah, merupakan institusi pengendali lebih tinggi dari pengadilan biasa. Dipelopori oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Orang yang menyelesaikan disebut Wali al-Mazalim. Kemudian wilayat al-Hizbah, lembaga keagamaan yang merupakan peradilan moral, mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat, meliputi pelanggaran ringan yang tidak perlu proses peradilan, berfungsi mengangkat misi amar ma'ruf nahi mungkar, muhtasib bertindak sebagai pengawas perdagangan dan pasar. Kemudian hakim, Usaid bin Hudair, Yahya bin Yahya, Umar bin Abdul Aziz, dan Salim bin Atas. Kemudian peradilan pada masa Bani Abbasiyah, periodisasi masa pemerintahan Abbasiyah pertama, lahirnya Daulah Abbasiyah 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasik 232 Hijriah atau 847 Masehi. Kemudian Abbasiyah II mulai Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah di Baghdad. Abbasiyah ketiga mulai berdirinya Daulah Buawiyah sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad. Kemudian Abbasiyah keempat, masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad sampai jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol di bawah pimpinan Hulagukan. Kemudian kemajuan era Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Yang pertama, didirikan kota Baghdad, kota terbesar selain Cina, The Golden Age atau era keemasan. Penerjemahan buku asing ke bahasa Arab secara besar-besaran. Kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, yaitu bidang kedokteran, astronomi, filsafat, sastra, hukum, dan lain-lain. Lahir ulama Sunni, yaitu Abu Hanifah, Abu Syafi'i, dan Ibnu Hanbal. Kemudian tata pemerintahan dan sistem administrasi makin maju. Kemudian perkembangan peradilan masa Abbasiyah pertama dikenal sebagai masa kejayaan Islam. Namun
taksub atau fanatisme mazhab sangat kuat. Perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan sangat pesat. Pelaksanaan hukum Islam berjalan menurut mazhab tertentu. Lemahnya ruh ijtihad hakim dalam menetapkan hukum. Organisasi kehakiman. Darqodi Al-Qadha, Departemen Kehakiman, bertugas dipimpin Qadi Al-Qadha. Semua badan peradilan di bawah Diwan Al-Qadha. Yang kedua, Qudna Al-Qadi, hakim kota mengetahui pengadilan negeri Al-Qadha atau Al-Hizbah. Al-Sultan Al-Qadhiyah atau kejaksaan. Di ibu kota negara dipimpin Al-Mu'tad Umay atau jaksa agung. Di tiap kota dipimpin Nabi Umay atau jaksa. Kemudian masa Abbasiyah II. Keadaan pemerintahan telah sangat rusak, kritis sosial, politik, budaya, agama, dan lain-lain. Berjangkitnya alwah materialisme atau terlalu cinta dunia. Orang yang diangkat menjadi hakim diharuskan membayar sejumlah uang kepada pemerintah setiap tahun. Kemudian kekuasaan hakim menjadi lemah karena pemerintahan juga lemah. Al-Qanun masa Abbasiyah. Al-Qanun adalah kumpulan undang-undang untuk perkara atau bidang tertentu. Abad pertama sampai ketiga merupakan masa jaya majunya semangat ijtihad di kalangan fuqaha yang menjadikan Al-Quran, Sunnah, ijtihad hakim sebagai sumber penetapan hukum di lembaga pengadilan. Sering lahirnya mazhab fikih. Banyak kitab standar fikih ditulis untuk mewakili mazhab. Kemudian ruh ijtihad hakim menjadi lemah karena berkembangnya mazhab fikih berkat dukungan pemerintah yang berkuasa. Hakim diperintah memutuskan perkara sesuai dengan mazhab yang dianut penguasa. Kemudian peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Masa kekuasaan kurang lebih 6 abad. Wilayah 3 benua Asia, Amerika, Irak, Syria, Hijaz, dan Yaman. Kemudian Eropa yaitu Bulgaria, Yunani, Albania, Yugoslavia, Hungaria, dan Rumania. Kemudian Afrika yaitu Libya, Mesir, Tunisia, dan Aljazair. Jumlah pemimpin 36 sultan dan 1 khalifah, terakhir 2 tahun Abdul Majid II. Peradilan Islam pada masa Turki Utsmani yaitu terobosan dimulai oleh Sultan I, The Lawgiver, pada upaya kodifikasi dan legislasi taknin seiring meluasnya wilayah ke Eropa. Sulaiman Al-Qanun sangat berwibawa di masyarakat. Produk perundangannya berhasil diundang di zamannya menjadi pegangan generasi sesudahnya. Secara garis besar, hukum pada masa Turki Utsmani dibagi menjadi 2, masa sebelum Tanzimat dan pasca Tanzimat. Yang pertama, masa sebelum Tanzimat. Turki Utsmani dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan temporal atau duniawi, atau sultan yang bertugas memerintah negara dan kekuasaan spiritual atau rohani, atau khalifah yang bertugas menyiarkan dan membela Islam. Yang kedua, dibantu dengan 2 pegawai tinggi, sadrazan untuk urusan pemerintahan dan Syekh al-Islam untuk urusan keagamaan. Yang ketiga, Syekh al-Islam dibantu dengan Qadi Askar Ar-Rumali yang membawa Qadi-Qadi Utsmaniyah bagi Eropa. Qadi Askar Ar-Rumali membawa wilayah Utsmaniyah bagian Asia dan Mesir. Yang keempat, Syekh al-Islam bertugas mengawasi pemberlakuan hukum Islam dan kinerja para Qadi. Sultan juga akan berkomunikasi untuk mengambil keputusan agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian bentuk peradilan. Al-Juziyat, mahkamah biasa atau rendah, mahkamah al-Isti'naf, mahkamah banding, mahkamah al-Tamyiz, al-Naqd wa al-Ibram, mahkamah tinggi, mahkamah al-Isti'naf al-Ulia, mahkamah agung. Kemudian masa Tanzimat. Secara bahasa, Tanzimat berasal dari kata nahzama yunazimu tanziman, yang bermakna mengatur, menyusun, menistematisasi, merencanakan, dan memformulasikan. Biasa dikenal dengan Tanzimat al-Khariyi, gerakan pembaruan di Turki Utsmani yang diperkenalkan dalam sistem
birokrasi dan pemerintahan yang melingkupi bidang hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh gerakan Tanzimat: Mustafa Rosyid Pasha, Mustafa Sani, Mustafa Sadri Pasha, Al-Pasha. Latar belakang munculnya Tanzimat: Eropa mendesak Kerajaan Turki Utsmani untuk mengayomi kaum Zimmi yang berada di wilayah kekuasaan Utsmani. Yang kedua, pemberlakuan hukum fikih bagi orang Eropa yang berada di wilayah Utsmani dengan hukum mati jika murtad. Munculnya tokoh-tokoh Tanzimat yang berupaya membatasi kekuasaan sultan yang absolut. Kemudian pasca Tanzimat, di akhir pemerintah Turki Utsmani, persoalan peradilan semakin pelik. Sumber hukum yang dipegang tidak hanya terbatas pada syariat Islam, tetapi diambil dari hukum berat Eropa yang diakibatkan adanya penetrasi Eropa terhadap dunia Islam, sehingga munculnya sumber hukum yang saling berbeda pula. Seperti Mahkamah At-Ta'wil Qadha Al-Mili, yang kedua Qadha Al-Konsuli, yang ketiga Qadha Mahkamah Pidana, yang keempat Qadha Mahkamah Al-Hukuk, yang kelima Majelis Al-Syarif. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu kalian semua. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.